يا لطيفا بالعباد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat cari berkah guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kisah ke-6, berhati-hati. Sebagai seorang wanita yang wara', Robi'ah sangatlah berhati-hati dan selalu menjaga dari sesuatu yang haram, terutama ketika hendak menyantap makanan. Setelah beberapa hari tidak memasak makanan, maka Robi'ah menyuruh pelayannya untuk membuat sup bawang. Namun ternyata mereka tidak mempunyai bawang. Si pelayan berkata, "Aku akan meminta bawang kepada tetangga." Tetapi Robi'ah segera mencegah. "Telah 40 tahun aku berjanji kepada Allah, aku tidak akan meminta apapun selain kepadanya, maka lupakanlah saja bawang itu," kata Robi'ah. Beberapa saat kemudian, setelah wanita itu menyampaikan pendiriannya, tiba-tiba ada seekor burung meluncur di angkasa dengan membawa bawang yang telah dikupas dengan paruhnya, kemudian menjatuhkannya ke dalam belanga. Robi'ah menyaksikan peristiwa itu, kemudian berkata, "Aku takut jika semua ini semacam tipu muslihat." Setelah itu Robi'ah tidak mau menyentuh sup bawang yang telah selesai dimasak dan ia tetap memakan roti saja. Kisah ke-7, penyayang binatang. Pada suatu hari Robi'ah berada di daerah pegunungan yang berudara sejuk dan segar. Tiba-tiba sekawanan rusa datang menghampirinya dan disusul kambing hutan, keledai-keledai liar. Binatang-binatang itu berjajar dalam jarak beberapa kaki dari tempat Robi'ah berada sambil menatapnya. Syekh Hasan Basri yang secara kebetulan lewat di tempat itu sempat melihatnya dan ia pun segera menghampirinya. Namun begitu melihat ada orang lain datang, binatang-binatang tersebut lari ketakutan meninggalkan Robi'ah. "Mengapa mereka menghindariku, sedangkan kepadamu kelihatannya sangat jinak?" tanya Syekh Hasan Basri yang masih dalam keheranan. "Apa yang telah engkau makan pada hari ini?" kata Robi'ah. "Sup bawang, Syekh Hasan." "Engkau telah memakan lemak binatang, maka tidaklah heran jika mereka lari ketakutan begitu melihatmu," kata Robi'ah. Kisah ke-8, di atas air dan di udara. Di hari yang lain, Syekh Hasan Basri termenung di sebuah jendela yang berada di loteng rumahnya. Lama ia diam di situ, kemudian menangis dengan air mata berderai jatuh ke bumi. Pada saat yang sama, Robi'ah berjalan di depan rumah itu. Secara kebetulan, tetesan air mata Syekh Hasan mengenai pakaiannya. Wanita itu sangat terkejut. Ia mengira ada gerimis kecil. Namun setelah menengadahkan kepalanya, maka terlihatlah di atas sana Syekh Hasan Basri sedang menangis. "Guru, menangis adalah suatu pertanda dari kelesuan batin. Maka tahanlah air matamu itu. Jika tidak, maka di dalam dirimu akan menggelora samudera, sehingga engkau tidak dapat menemukan jati dirimu, kecuali kepada seorang raja yang maha perkasa," tegur Robi'ah. Syekh Hasan Basri merasa tidak enak dengan teguran seperti itu. Apalagi yang menegur adalah seorang wanita dengan memanggilnya dengan sebutan guru.
namun ia berusaha menahan diri. Di belakang hari, tanpa sengaja, Syekh Hasan bertemu Robi'ah di tepi sebuah danau. Syekh Hasan segera menghamparkan sajadahnya di atas air. Kemudian ia berkata, "Robi'ah, marilah kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di atas air." Robi'ah berkata, "Hasan, jika engkau mempertontonkan kesaktian di tempat ramai ini, maka kesaktian itu hendaklah yang tidak dimiliki orang lain." Robi'ah melemparkan sajadahnya ke udara. Kemudian ia melompat dan duduk di atasnya sambil berkata, "Naiklah kemari wahai Hasan, agar orang-orang dapat melihat kita." Syekh Hasan merasa kagum. Ia menyadari dan mengakui akan kelebihan yang dimiliki wanita itu. Robi'ah mencoba menghiburnya. "Hasan, yang engkau lakukan tadi hanya dapat dilakukan oleh seekor ikan, sedangkan yang aku lakukan hanya dapat dilakukan seekor lalat. Yang terpenting adalah bukan keahlian semacam itu. Kita harus mengabdikan diri kepada sesuatu yang di atas itu semuanya." Ya latifan bil ibad